أمرنا بالعدل والإحسان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا نابل العلم والحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul Azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan takdir dan iradah Allah lah bantuan dari Tanjung Bandung mencapai Itino dalam rangka memperingati peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Kemudian selalu dan salam kepada Rasulullah beserta para sahabat. Berikutnya takzim takrim kemuliaan Tuhan dan adanya bersama pada Abu beserta keluarga dan kepada seluruh urai-urai Bandung yang mungkin sebut satu persatu. Istimewa sekali kepada seluruh santri-santri sekalian sebagai generasi yang mendapat komit cinta kepada warisan Rasulullah SAW yang diwarisi kepada para ulama dan kita dapat Bandung hadir ke tempatnya hanya untuk menerima warisannya. Warisan yang menjadi bekal untuk menjalani kehidupan dunia dan dilanjutkan setelah kehidupan dunianya untuk selama-lamanya. Dia itu keyakinan penting memiliki warisannya, maka kita memilih untuk hadir upondor tempatnya dan korbankan wajib dan belakang karena meyakini bahwa dengan ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh Rasulullah dan para ulama kita mampu dan jadikan perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga. Karena itu yang juga dari Rasulullah likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ini. Semua itu ada jalan. Satu-satunya jalan ke syurga adalah ilmu. Maka bagaimana dan Yohana mungkin kita bercerita secara detail tentang Isra dan Mi'raj karena beliau sendiri ulun yang belajar tentang sejarah-sejarahnya. Tapi yang paling penting mengambil iktibar yaitu peristiwa-peristiwa di dalam perjuangan Rasulullah SAW untuk adopsi menjadi pemikiran, sikap dan perilaku budaya di dalam perjalanan kehidupan. Di mana kita betul bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di saat-saat Rasulullah
di dalam masa-masa yang cukup pahit, cukup gundah. Karena di dalam perjuangan awal Rasulullah, pendukung utamanya yang pertamanya adalah istrinya tercinta, yaitu Khadijah. Di saat turun lagi hendak beriman, Khadijah beriman. Di saat turun lagi hendak mendukung perjuangan Rasulullah, Khadijahlah orang yang pertama mendukung. Kemudian tantangan Rasulullah yang cukup berat dari kaum Quraisy. Tameng utama, benteng utama Rasulullah salah satunya adalah Abu Talib. Dalam tahun yang terjadi peristiwa wafatnya Khadijah, kemudian juga wafat Abu Talib. Sementara pengikut-pengikut Islam warnanya memang karena Khadijah juga seorang tokoh, karena dia awal yang berjasa kepada orang Quraisy, memberi modal untuk berdagang. Dukungan Khadijah terhadap misi Rasulullah berpengaruh kepada ulul yang telah membantu di Khadijah. Kaum Quraisy saat ini menghancurkan Rasulullah penuh pertimbangan melihat anak kumon Abu Talib. Lampunya Khadijah wafat, lampunya Abu Talib juga wafat. Juga ada peristiwa-peristiwa lain dulu yang dikenal Amul Husni, tahun gundah bagi Rasulullah. Di dalam perjuangan Rasulullah, maka lampunya pula terjadi Isra dan Mi'raj. Boleh jadi hikmahnya untuk menambah kembali semangat Rasulullah di dalam perjuangan. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Yerusalem. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan rohani bagi Rasulullah. Yang paling utama, perjalanan yang menggambarkan tentang alam malakut. Dan perjalanan fisik hanya dalam perjalanan alam mulki. Karena perjuangan Rasulullah intinya adalah iman. Iman adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan terhadap alam di luar deteksi pancaindera manusia. Alam mulki siapapun akan tahu dan bisa melihat. Setiap ulun kalahi tinuluya Allah berpancaindera, berbagai hawas, bisa merasakan yang dirasakan, bisa mendengar yang terdengar, bisa melihat yang terlihat. Sehingga setiap manusia, baik yang beriman atau tidak beriman, mampu mendeteksi alam mulki. Tetapi alam-alam Allah hanya juga bagi manusia kemampuan untuk deteksi. Maka ayat dikirim dari Rasul dengan pangkat nubuah, yang dengan pangkat nubuah yang mampu mendeteksi alam-alam, maka disampaikan kepada umat. Siapa yang yakin, itulah guru yang benar. Untuk saya yakin kampinya dulu
beriman 3 jam ni. Anak isteri iman tak? Belum beriman jam yang kedua. Dan kita lah katanya iman. Karena ini berkaitan dengan alam yang biasa mampu dijangkau oleh panca indera anak iman. Menanti yang tak ada, yang tak rata, ianya bolehlah dan kembali mana. Iman adalah berkaitan dengan alam gaib di luar jangkauan panca indera manusia. Mulai dari ada kubur, rupanya ada kuburnya hancur dan pakai rokok. Nanti teknologi dia kalau kibat ada kuburnya. Munculnya teknologi mampu dan ada kubur, nya hanya persoalan alam gaib. Manteng alam nyata, manteng alam mulki. Untuk alam gaib, alam malaku, nyubuh kekuatan lain. Kekuatan yang paling tinggi lebih hambanya kekuatan nubuah yang mampu mendeteksi alam. Kemudian kekuatan yang nabawa Allah itu kasyaf. Maka perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj untuk memperlihatkan alam selain daripada alam dunia, untuk kekuasaan Allah, lemah kekuasaan Allah pada Rasulullah yang dulu disampaikan adanya mampu kepada umat, sehingga bahwasanya Rasulullah dalam Isra Mi'raj disampaikan Nabi Isra dan mulailah para munafik mengambil kesempatan untuk menghancurkan misi Rasulullah. Munafik yang di bulan hawa, hawa, ini seperti bukan lama. Jadi makanya berbulan itu boleh, kita berbulan itu. Seperti munafik punya kesempatan, mengambil kesempatan. Maka hendak beliau munafik itu yang mulai dapat ini. Tetapi yang paling kuat itu Abu Bakar sendiri. Cuma yang boleh saya pilih katanya bahawa katanya orang beriman tadi bahawa semua kekuatan berhubungan dengan alam malaku, alam yang ada dengan panjang. Saya katakan mata Allah yang menyinari alam. Mata. Seluruh alam yang disinari di mata Allah. Tapi mata Allahnya tidak ada apa-apanya. Tanpa ada kekuatan lain yang diberikan dari manusia. Mata Allah tidak ada. Tetapi kekuatan yang menciptakan matahari, kekuatan yang menciptakan matahari bersinar, nyuhandi dengan pantai dan dengan iman, dengan kekuatan lain, kekuatan alam mulkinya kecil. Mandung kontrol alamnya ini di alam malaku. Nah, para malaikat, para macam-macam juga dari Allah akan masuk Allah di alam malaku yang mengontrol alam mulki. Maka orang yang beriman adalah orang yang meyakini tentang sesuatu yang besar yang mampu dijangkau
lima manusia. Tanya yang kami tak ilmu yang kena berisi. Ilmu yang sebenarnya berkaitan dengan berkaitan kebutuhan mereka. Neuron yang misi. Misi lapangan kerja. Yang dapat kita jumpa terkadang berbina buku mantung di motor. Kira apa? Kecil lah orang. Persoalan hanya sekedar cari makan. Karena muji dari memang. Cari makan. Lanjutkan penurunan. Yang ada anak dapur udah nyuruhkan minta mungkin tapi dia yakin setiap manusia lahir ke dunia persoalan masa depannya bukan persoalan cari makan yang kecil. Beban dan begini sudah baju ke padan yang hanya beban yang belum beriman. Siap lapar. Banyak apa lagi? Siap lagi. Belum terdiri jam baru istiqamah belum bulan. Ini pengalaman dulu. Siap udah jadi, apa yang berpikiran? Yang kakak aku, yang pak kerja, yang darah belum beri nyempur. Bukan, ada sama bapaknya benar orang kerja. Kalau pengguna kerja, karena yang ini itulah nama masa depan. Ya benar. Memang goyang deh. Hampa tidak betul. Kalau dah warga dengan ni tak uyup ke rumah. Mungkin kira. Tetapi setelah wadahnya almarhum Abu almarhum kamu buat baiklah dah habis. Tapi wajib usapat buat hidung patah lagi baru. Yang ini lebih semangat lewat yang ini semangat. Buat mineral, buat kita mineral dari itu sampai. Tetapi di dalam aku menyebutnya cuma materi kita. Tetapi pemikiran, membangun pemikiran, doktrin pemikiran, membangun semangat. Yang hina memberi semangat. Makanya buku, maka malam itu orang tak buku. Ada yang bicara dengan dan berbicara dengan pemikiran, berbicara tentang masa depan. Bagaimana sikap yang buruk dalam menjalani kehidupan? Ini yang boleh dapat dalam hati kita. Sehingga lebih gambar. Pertama yang diingatkan, ilmu yang dan buatnya masalah awal
keinsapan dan kesadaran. Kesadaran hati, kesadaran pemikiran timbul akan bisa dirasakan betapa berharganya ilmu pengetahuan yang diwarisi dari Rasulullah lewat para ulama yang berdahulu. Yakin itu anak yakin ilmunya ada yakin dan libur kita libur muhnya dan berubah menjadi libur. Pada tempat itu tetap dia emas. Hargai ilmu, kamu akan berharga. Tanpa menghargai ilmu, kamu tidak akan berharga. Enak harga dia. Masa depan mereka. Pada hadapan dia. Enak dan hargai ilmu yang menghargai ilmu Allah dan hargai ilmu Rasulullah. Lu menambah harga manusia. Kenapa ada yang enak dan hargai ilmu yang diwarisi dari Rasulullah. Dan salah satu menjadi ukuran berharga atau tidak berharga kita pada makhluk. Tetapi lebih semangat yang semangat menyampai kita. Belum nyawa itu itu murah dah. Apa bagus itu? Itu saya dan saya baru bagus. Program yang bagus itu tidak boleh bagus. Aku bagus mana? Wah macam dan wah satu wah tapi nyum beda-beda. Ya, oh jualan bahasa kemudian bahasa kemudian lebih nyum. Ada beberapa informasi ada standar. Pihak. Paju engkau nanti blog itu upi bagi dia sini blog yang paling yang biasa guna itu pun caranya menyunakan jauh waktu yang kami menyunakan blog itu bunga tupo jauh nanti apa berlepet mendapet dia dapat berbeda iba yang penting penting jangan sampai mulut ya kata babi nanti mulutnya kotor ada gunakan kepajuminan tu ucap usapak bukan kredit dengan musik dulu munyol hego yang bikin dulu hego je deh pak fikir di pajumangan fikir pajumangan yang di hego bikin habis itu tapi tidak ikut yang keinginan masalah tapi nama manusia seandainya hidupnya masa depan dalam penderitaan ya Allah lebih memberi kesabaran untuk menghadapi penderitaan agar ilmunya berbeda. Rupanya anakku adopsi mandangku yang nak ilmu wa'alallahi fatawakkal agar Allah tawakal mudah selesai masalah tawakal nyumpu dapat nyumpu pada lupa kriim sehingga dia menggawainya pada mencapai yang menyuruhnya usaha teraku usaha ke masa depan ada tawakal ke Allah yang akan juga usaha tapi menyuruh tawakal dan serah Allah ibadah dengan itu siap insyaAllah Allah yang kanan dan kita hijau sikap menjadi pemikiran dan perilaku dan insyaAllah aman
Ada banyak yang demikian. Jadi betul-betul tahu berfikir kami tahu. Yang kami nasihat dari ulama dalam kitabnya, enak kita bersikap yang keenak kekuatan yang akan ada. Yang baca perintah ini sabar, ya sabar. Saya ada sabar. Beda adopsi pemikiran banyak itu ada sabar, dua lampu, kiri baik. Dia dah ada banyak. Mulainya sabarnya terbatas. Tak ada batas kesabaran. Mulai pun Daud tapi mati sabar hati tegas. Maka kalau dia menjadi sunnatullah, setiap kesuksesan, setiap keberhasilan Allah membuat sebab. Sebabnya adalah sebuah beban yang harus ditanggung oleh manusia. Allah mengatakan, walau syaa Allah la jama'ahum 'ala al-huda. Allah menjadikan kehendak suku dapat turunnya untuk kiamat juga kami. Tetapi kita benar untuk setiap kebaikan, untuk setiap kesuksesan, Allah menjadikan perjuangan dan beban manusia menjadi sebab bagi kesuksesan. Rasulullah berjuang berusaha. Bagaimana militansi sahabat dalam perjuangan luar biasa bikin luar, maka pantas mereka menjadi generasi kedua. Rojo tanya yang saya punya yang gini. Coba pastikan menjadi manusia yang sanggup menanggung beban, bukan manusia jadi enak. Enak ketangguhan dan ketenggaran kita tanggung beban dalam diri, mampu dihadapi dengan senyum seberat apapun, disitulah keberhasilan. Ingin tenang, ingin mana-mana, menjawabnya ya boleh akan merasakan yang lebih berat. Menyambung almarhum berkunjung enak dalam bahasa enak itu deh. Jikalau guru yang sukses yang senang, ini yang katakan bagian anak dengan yang buka Roma dan sehari dia yang bahasa banget. Setiap orang yang mana akan menjadi ukuran enak dengan diri sendiri. Bahkan dengan hebat sendiri. Ini yang begitu hebat sendiri. Dekat. Coba telusuri kaji manusia-manusia bahagia, manusia sukses. Pasti dilatar belakangi oleh kekuatan dan ketegaran dalam menempuh kebahagiaan. Maka Rasulullah di dalam perjuangannya mampu mengupgrade para sahabat menjadi manusia-manusia perjuangan yang tahan berat.
teknologi dia bidayahnya pada lebih ikuti menjadi manusia-manusia militer. Akhirnya pada orang kita menjadi generasi terkuat. Maka adopsi penjualan urut kita tahu yang dapat yang tak adopsi di dalam kehidupan. Nyoi-nyoi daya. Tak tahu dapat akai dalam tak tahu. Itu juga saya tak tahu. Dok paman kau kabar. Yang enggak, yang baru tak tahu. Tetapi di dalam kehidupan orang tak tahu. Dia contoh begini dia. Enak mampu dan bangun kerjasama saling peduli antara sesama. Saling berbuat baik antara sesama. Saling menghargai antara sesama. Tapi yang kenyataannya kerana adanya hidayah, saling dengki mendengki. Hidup belajar dan cuma belajar tidak sebenarnya. Hidayah cuma belajar bermasyarakat. Ini masyarakat. Coba itu lagu begini penuh masyarakat. Sifat di masyarakat. Coba di sini belajar bermasyarakat karena media pun dari kehidupan bermasyarakat ke depan. Belajar dengan mengurus orang lain, belajar berinteraksi, belajar berteman. Menyuhino hidayah sukses mencerminkan dewa masyarakat sukses. Menyuhino hidayah hidup dan gerak menjadi gambaran dewa masyarakat lagi. Ini adalah daya menjadi guru ini hanya disenangi dari guru. Insya Allah ada jawab menjadi guru yang disenangi. Menyulam daya sukses memimpin kelompoknya. Insya Allah ada jawab juga. Ini akan sesama bisa berinteraksi dengan baik. Insya Allah akan menceritakan buat dia tahu dalam kehidupan masyarakat juga akan mampu berinteraksi dengan baik. Mungkin ada orang atau kadang-kadang melunjak daya bukan di gunung santri. Santri agama santri menyuji manusia-manusia yang militer, manusia-manusia yang memilih sebuah perjuangan. Insya Allah, bekile uluaje dan luar juga. Tapi punya dapat begini, urus saya tadi bukan selesai, tugas tadi bukan selesai. Maka Pak Malamnya belum hanya memberi nasihat, ingin hanya mengungkapkan kembali, segar kembali tentang ungkapan itu apa supaya Pak Malamnya kita bisa memilih antara kehidupan. Yang menanggap belum nasihat Ibnu Abbas yang bicarakan dan yang pertama sadar bahwa beliau sedang berada di alam dunia yang tengah terjalani kehidupan dunia. Ibnu Abbas menemukan
tiga bagian. Lepoh bagian. Ibnu Abbas ingin memotivasi kitanya untuk memilih salah satu dari tiga dunia. Karena Ibnu Abbas dibuat dunia tiga bagian. Satu bagian diperuntukkan untuk orang kafir. Satu bagian diperuntukkan untuk orang munafik. Satu bagian diperuntukkan orang beriman. Jadi dibagi. Kemunafik gejuk dunia oleh Allah. Kekafir nejuk dunia oleh Allah. Kurun beriman juga nejuk jatah dunia. Persoalannya, pemanfaatan dunia lebih kelompoknya berbeda. Kafir dia memanfaatkan kehidupan dunia. Munafik juga memanfaatkan kehidupan dunia. Orang beriman juga memanfaatkan kehidupan dunia. Yang berbeda dari kelompoknya, kafir di dunia, al-kafiru yatamatta, wal munafiqun yatazawwadu. Wal munafiqun al-kufar yatamatta. Kafir untuk bersenang-senang. Dunia hanya untuk sebuah kesenangan. Dunia segala-galanya bagi kafir. Untuk mensenang-senang. Wal munafik yatasayyad. Orang munafik menjadikan dunia untuk hiasan dan penampilan. Dunia hanya sebuah penampilan. Wal mu'minun yatazawwad. Orang beriman menjadikan dunia menjadi modal. Dipastikan dunia yang dipilih Allah kegiatannya mulai dari kehidupan, pikiran, tenaga, waktu, harta kita pergunakan kemana? Kegiatannya sahabat orang kafir, kegiatannya sahabat orang munafik, atau betul-betul kegiatannya bersikap orang yang beriman. Dia pastikan ilmu yang kita minta sebenarnya berfungsi untuk mampu dan jadikan dunia itu sebagai modal untuk keuntungan besar. Tetapi hidup dalam dunia global kadang-kadang ini terkirim lagi gaya hidup kafir dan gaya hidup munafik. Yang kita miliki untuk kesenangan atau untuk penampilan. Nah, baju sebuah penampilan, kesenangan. Nah, HP, pakai HP itu ada. Ada nak pakai HP itu penampilan. Kabel dia. Ada yang pakai aku bisnis di mana aku. Tapi yang penting dia merek itu mantap. Penampilan. Kalau kita pakai kopi, yang ada bermanfaat, untuk hal-hal yang
Rela kadang-kadang api. Ini salah pakai. Anak-anak janji ke sumber amal. Maka hati-hati. Belum hidayah. Kena lindung. Gara-gara adanya betul. Doa dekat kadang-kadang kurunci yang lebih ini. Gara-gara apa? Dia buatnya di Buena yang dan dia maafi kaitannya adik sudah makan. Sudah minum. Aduh, apa itu perhatian sekali. Sudah minum, sudah makan. Makannya tepung, makannya apa juga. Pilih mana ya. Tapi gaji kadang kaitannya yang sudah makan. Gaji boy turun yang dimakan aku. Dia kawin lari pijit ni, maka perhatian, maka sampai-sampai dia sudah makan, sudah minum. Ia hanya ubi makanan, ubi minuman, ubi mumpung, lain dan upaya heningoli. Hati-hati. Kalau pakai, dia benar tiada. Anak kulit. Adanya sudah makan, sudah minum, sudah tidur, sudah bangun. Padahal kaki berat jangan pulau lima dolia, tapi turun baju pakaian, sudah pakai baju ni. Sudah pakai baju, baca baju yang ada. Kalau you ini sudah ni, urutnya itu orang you dia. Wali-wali mujubir ada di kita. Dan kita agama yang wali mujubir. Mujubir. Yang pakai tadi. Gara-gara sudah minum, sudah makan, wali-wali mujubir lagi. Terilah konsep dari mana. Tapi tidak boleh kawin lagi. Karena cinta mati. Kawin lagi. Lihatnya anak kaya baru mati cinta. Dia belum pakai baru mama ayah dan bodoh. Salah pakai. Baik. Maka hal lagi. Orang beriman, dunianya perjuangan. Yang katanya itu adopsi ilmu pengetahuan, jadikan menjadi pola pikir dan sikap perilaku yang sesuai dengan ilmu sehingga membuat kehidupan penuh dengan perjuangan itu. Tetapi ada jangka ilmu menyuarakan jadikan kehidupan sebagai landasan untuk perjuangan kita akan bergerak. Ilmu itu penting dan bermanfaat di saat mempengaruhi pemikiran dan membentuk sikap dan perilaku di dalam hidup. Yakin anda harus komit dengan ilmu dan takut karena Allah Ta'ala, insya Allah ilmu itu akan membawa dan mengirim kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan dan husnul khatimah. Maka dengan ilmu itu dapat berjuang
dan tak belajar, tak adopsi bagaimana cara ilmu yang dalam fikah, tauhid dan tasawufnya menjadi pemikiran mereka dan menjadi sikap dan perilaku. Nyobelnya kemampuan menerjemahkan dalam kehidupan. Yang dalam tasawufnya jauh itu lumpurnya ilmu masyarakat, ilmu komunikasinya, lumpurnya. Tapi syarat menilai dengan tahu. Al-hasan yaqulu hasanah kama taquluna rul khataba. Lawewe tidak baik, tetapi kita sesama saling dengki. Anda sesama saling memusuhi. Diadopsi. Lagi kuih sudah dari Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Hidup penuh dengan kasih sayang, hidup penuh cinta, tanpa ada permusuhan lewat kedengkian, pasti akan sukses. Cuma itu ada maknanya kan? Tapi hanya sekedar nafala. Tapi hanya sekedar akhirat. Sebenarnya, wajah kami tak akhirat adanya dunia-dunia ini. Orang yang aneh, ilmu yang membuat kehidupan itu baik, sukses, mati juga sukses, nampak Islam. Tapi sikap dan perilaku nampak tapi orang yang aneh. Jepang maju, wadana periksa peradaban dan budaya orang Jepang bersih dengan dalam Islam. Ada yang diukur daya. Bahkan Jepang boleh menjadi singa ekonomi dunia. Apalagi Asia Timur dan Asia Tenggara. Wadana kala perilaku bawahnya penting dengan kata pertama mampu bekerjasama. Pada itu tak terbukti kerja tim dan kolektifnya berjalan. Begini juga diploma profesor Amerika dengan diploma profesor Jepang bisa mengalahkan diploma profesor Amerika. Tapi sama-sama profesor. Bahkan karena Jepang bekerja secara tim, menyatu, saling menyempurnakan. Karena ingin kedua-dua masing-masing. Nyok yang diberikan oleh sahabat. Sahabatnya bisa bekerja sama dengan saudara dari Rasulullah. Kibar strategi Rasulullah pada sukses Islam. Antara ulama iman dan bersaudara, dan antara muhajirin dan ansar dan bersaudara, saling menyayangi, saling menyintai, saling menyatu, sama senasib sepenanggung. Ini ulama Islam. Tetapi kekuatan teror Islam bisa mengalahkan teror kami. Ulama di Aceh mampu ulama Islam. Boleh jadi dalam daya lebih-lebih yang menjadi Islam. Apa hidup kerjasama? Senang dengan kesuksesan teman. Ini hidayah ke bidang-bidang. Bidang jamaah, bidang pendidikan. Ini bidang jamaah ini jamaah. Gagal bidang pendidikan masalah. Atau
bidang pendidikan, anak boleh mendukung jamaah. Anak merasa resah dengan kegagalan bidang ibadah. Padahal gimana berkorelasi? Mudi hebat apabila semua bidang sukses. Sukses apa bidang gagal yang lain, dia akan yakin gagal ini. Urut sebenarnya mudinya harapan umat menjadi sebuah arus untuk perbaikan dari semua aspek kehidupan yang berdasarkan agama. Yang butuh manusia-manusia berjuang, manusia-manusia yang proaktif, pemandang yang tajuk sukses, pemandang tugas yang tajuk selesai. Yo manusianya yang berlevel. Baik manusia-manusia aku yang tajuk sampai alasan halangan. Tak bukan tim je tim halangan. Tim saya, tapi dulu je tim berhalangan. Dia tapi beralasan. Alasan, tim beralasan. Ya, alasannya alasan. Tapi nak kata, ini manusia-manusia yang berjuang warna ini. Itu dikloden. Mandu milika, mandu saya bisa bekerja sama, saling menyukseskan yang lain. Bila dia kawan profesional dia, ikalah beliau pemain-pemain dunia, bintang-bintang klub-klub hebat di dunia, akibat karakter permainan wayang bisa bekerja sama secara kolektif. Lebih menjadi hanya bagian belum bola hero goreng dia. Goreng dia. Tapi hanya belum bola hamburger betul. Padahal posisinya lebih tepat untuk belum bola hantar afford bola umur kata hebat haji dia. Ya, haji dia tinggi. Hantar je bola. Perlu kodok. Lihat pernah yang mula saya pernah yang pokoknya. Bangga mengatakan munyo tek tidak tahu munyo peti pacaman payah diterima binti ayo sakit itu pacaman hai gitu meme itu dia binti agak hormon dengan kita berhadapan dengan permainan awal strategi kalau maka setelah kita yang ilmu pengetahuan, ilmu itu dibacalah untuk tersampaikan ke semua alumni. Kita punya ilmu strategi. Strategi dalam komunikasi. Belajar. Tidak ada bahasa tak ada metode kampung di terkenal. Bahasa kamu tapi ada yang punya tak ada betul. Roba bahasa betul. Ini kadang-kadang di kampung dia kata roko urong gitu. Ya itu mana ada bahasa kita kulit di mana ada betul. Bahasanya kan ada roba-roba yang betul dia lebih tapi kata-kata yang tersimpan di dalam gudang dan memori kita tidak mempengaruhi orang lain. Ilmu hebat, tapi kita memperoleh kenyataan pakai. Maka bolehlah menurut yang walaupun dia biasa kata jika luar puji lebih. Hektik apa? Sampai familiar punya bahasa. Jadi
Jadi gagal di komunikasi. Kepelek komunikasi. Sebagai strategi terpasarkan ilmu pengetahuan kepada yang lain. Boci bekas untuk tengok wadah tengok ia muda lagu maka yang dalam tahu kan ada berbicara lebih berbicaranya yo adopsi ilmu mendengar ia dibaca buku-buku populer, buku-buku kontemporer yang menyangkut ilmu pengetahuan modern. Dan yang kata ilmu tahu tinggal ada cuma tinggal akalan kitabnya kita jadikan kepada pemikiran dan perilaku. Ini tak biasa yang mana tapi mentek pada kefikan mana ada mentek. Dia pernah dia fikah nak pakai tinggal buku ibadah dia pernah enggak dia fikah pernah balik dia pakai ini sebenarnya ilmu tanya yang nanya dia bagaimana tanya tak adopsi menjadi kehidupan dalam kehidupan lengkap. Makanya yang terlebih ingin supaya kehadiran ilmu pengetahuan yang kita adopsinya tersampaikan ke semua elemen. Yang beda-beda ketika katakan pemikiran dan budaya yang terwarisi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berterpasarkan semua ini supaya memperbaiki semua aspek kehidupan. Ini yang boleh. Maka aku pun berkata, aku tapi dia juga bayar turun daerahnya pada kelurnya banyak udah bagi udah kiri dia. Jadi memang mudah. Pada Paula kayak 10 bilik, tak lagi dia lagi dan turun-turun kayak boleh. Dia selalu kata cepat. Tapi dia kan menunggu mungkin menunggu macam-macam dia menunggu dan dengan turun juga petani dia macam dari bukan dia nak beda. Kan? Biar tu buat belum dia. Ini yang kadang si baik goreng martabak. Jadi kalau mau buat martabak, itu ya boleh. Martabak kita mau ini. Jadi ada ini kami. Sebagai yang pilih kamu kena. Karena beda-beda dari manusia. Maka menuju generasi awal sufi itu ke semua lini. Kalau jadi pedagang yang sufi, jadi petani yang sufi. Kan sufi baru dulu jadi politisi yang sufi. Nyuci sebakan liberal masuk, pemikiran sesat masuk, sekuler masuk. Pajak budek ada maka orang bangkit. Belum politik kalau sampai nak kira malam itu peti. Awal menguap atau berbangkit memperbaiki semua bidang ini. Dulu dah menyebutkan ilmu yang nak bagi budaya dan mampu
pasarkan semua ini dan tanya bangkit, tidak pernah diam 24 jam, terus menerus bergerak. Al-Sunnah akan tetap di Aceh dan akan menguasai Aceh. Dan syariat Islam yang ada di Aceh akan menyebar di masyarakat. Tetapi menyelidiki kehidupan lain yang terbiarkan dalam kejahilan, maka lambang syariat Islam di Aceh menjadi promosi buruk untuk masyarakat. Belum lagi belum ingin lu sampaikan dalam kesempatan. Belum lagi pada sepakatkan bahwa Islam, syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang di Aceh menjadi sebuah kekuatan yang tidak pernah tenggelam, dan Aceh tetap Islam, tetap Ahlussunnah wal Jamaah di dalam semua aspek kehidupan. Sepakatkan? Mau bangkit berjuang tak? Anak payah cik undi, ya undi. Anak payah tak timbak pula. Tetapi saya mampu menjadi pasukan-pasukan dakwah di semua ini. Orang lengkap, silakan kita pengen itu. Tetapi kekuatan pengen tua enggak Islam. Yang pengen dia duit, orang ada duit, sama kaya. Tetapi kekayaan dia tambah lagi kekayaan di dalam dunia. Anda dapat pakai untuk berdoa Islam. Silakan, dimanapun berada, saya tetap komit. Sehingga saya harus belajar semua bidang kehidupan. Katakan, bagi bacaan ekonominya Buma Ahlussunnah wal Jamaah, kekuatan ekonominya benar bajawa Ahlussunnah wal Jamaah, kekuasaan benar bajawa Ahlussunnah wal Jamaah, kekuatan kekuasaan berfungsi menjadi kekuatan bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Maka strategi pakibat supaya ilmu kita demikian terpasarkan ke semuanya. Menyedihkan dan bangkit selalu menjadi pekerja militer 24 jam. Pasti Aceh dan Jaro Ahlussunnah wal Jamaah. Baik dia no, baik dia lo awal cuma. Dan sebenarnya dia ilmu dasar ilmu. Tanya baik uji ego, tapi uji urut ego. Baik urut direncana ego, tapi dia menjadi perencana. Dirasai oleh ilmu pengetahuan yang tanya ilmu dari guru-guru yang maju, yang maju berdasarkan ini mulai daripada Rasulullah. Akibatnya ilmunya mewarnai semua aspek kehidupan. Strategi pakai baca, nyopaya begini, nyok yang kaku orangnya pergerakan tastafi yang berbeda. Sebenarnya nyok tujuan supaya menyebab pemikiran Ahlussunnah menjadi pemikiran umat Islam. Kalaupun tidak semuanya, tetapi tetap mendominasi, menjadi arus terkuat, menjadi arus yang ditenggelamkan di arus yang lain. Dan hanya menurut, tapi dari pengetahuan untuk niat menjadi pasukan untuk memperjuangkan warisan dan warisi di Rasulullah. Maka akhirnya kita memilih ke dunia kafir yang terpilih hanya sekedar bersenang-senang, ke dunia munafik yang terpilih hanya untuk sebuah penampilan, tetapi dunia yang difungsi oleh orang beriman yang tersebut kita jadikan sebuah arena perjuangan untuk bekal akhirat. InsyaAllah menyonyoh terpilih kehidupannya akan tersesali pada akhirnya. Urutnya dia tanya mana galak email beror dan urutnya dia bilang tapi masa-masa ada yang
menanti hendak pilih kehidupan berjuang untuk beramal, ingin senang-senang, ingin ringan-ringan, tapi pada masa-masa dia menyesal dia salah pilih kehidupannya. Supaya dia menyesal malamnya hanya untuk tak upgrade kembali, tak segarkan kembali. Mari jadi inti orang itu yang kena amanahkan dan mengkarang aku strategi yang akan sedang membangun dia. Mari kita lanjutkan diri dan coba tenang lagi bahwa hal yang paling mendesak dan yang maju menjadi pasukan-pasukan Islam, pasukan-pasukan syariat. Bagaimana caranya supaya semua elemen umat, semua aspek kehidupan tawarkan oleh pemikiran-pemikiran iman, pemikiran Islam. Akibat strategi dan caranya yang kita kaji secara terus-menerus, selalu melakukan kajian-kajian, selalu melakukan usaha-usaha yang tidak pernah berhenti. Yang inti selama kita yang dalam tubuh kita beda kalah nak penghancuran nilai-nilai Islam, beda kalah beda terima Islam diserang, kita siap bangkit menyelamatkan. Diserang lewat pemikiran, tidak akan bangun pemikiran yang lebih kuat untuk menyelamatkan. Diserang di dalam segala sisi yang lain, kita menjadi bangkit dan berdiri. Mudah-mudahan siap pada bekerja, insya Allah syariat Islam akan tegak kokoh. Akhirnya ilmu yang kita belajar adalah ilmu yang mewarisi Rasulullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, profil kehidupan dan peradaban yang akan dibangun oleh Rasulullah kepada para sahabat. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kemampuan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam semua aspek kehidupan. Baru akan terjadi di sana dia mampu menerjemahkan lepohan semua aspek kehidupan, mampu terjemahkan adil, ihsan, syafaqah ala din semua aspek kehidupan. Islam tidak cuma di masjid. Tantangan Islam di masjid lebih berat, tapi Islam di masjid lebih ringan, lebih gampang. Tetapi tipu dek Islam di kehidupan yang lain, kita akan berhadapan dengan musuh-musuh. Tetapi bagaimana kita akan dan bertahan? Maka akhir kata pada keluar kemudian inawadah ada interaktif. Marilah dari malamnya dan sebelumnya dan selanjutnya, pilihlah kehidupan yang akan berjalan ke depan, kehidupan yang tersobat, kehidupan perjuangan, bukan kehidupan sekedar cari makan dan lanjutkan kehidupan. Bila kita menjadi pasukan-pasukan yang berjuang 24 jam, selalu bangkit, insya Allah yudikno dan pasukan yang mau bekerja saling bantu-membantu, insya Allah syariat Islam yang akan betul-betul tetap walaupun dikembangkan hancur. Di Banjar semua kekuatan yang dapat dari Islam yang nanti
kepada santriwan dan santriwati. Ini kita masuki dalam susun pertanyaan. Untuk tahap pertama, ini diberikan kesempatan untuk 3 penanya. Kemudian setelah bertanya, setelah selesai 3 pertanyaan ini langsung dijawab oleh ayah rohani kita bersama. Kemudian baru dilanjutkan kepada penanya dari santriwati. Baik, untuk sesi pertama 3 penanya kita berikan kesempatan bagi santriwati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'zim dan ikram kepada ayah sulh yang kami hormati dan kami muliakan. Langsung saja kepada inti pertanyaan. Sejauh ini yang telah ayah langkah dalam menjalani kehidupan, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa membuat ayah sukses seperti ini dan motivasi apa yang bisa ayah berikan kepada kami? Selanjutnya, baru-baru ini begitu banyak para penyanyi yang berupa Habib ataupun para ulama Jawa yang memotivasi kami dengan yang namanya nikah muda. Dan hari ini sangat bertentangan dengan lingkungan orang kita Aceh yang tidak suka dengan yang namanya bisa kita katakan tidak suka dengan namanya nikah muda, dengan berbagai macam alasan ataupun statement, baik itu bisa mengganggu pendidikan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana persepsi ayah sendiri dalam masalah ini? Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan satu lagi. Ini langsung to the point, langsung kepada to the point, jangan terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perspektif ayah di dalam menanggapi sebuah problema yang saat ini sedang melanda anak bangsa kita? Mungkin yang menyangkut dengan merajalelanya perzinahan, narkoba, dan yang paling parah lagi game online seperti Mobile Legends dan sebagainya. Terima kasih. Baik, untuk satu orang penanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ayah telah hadir di suasana tercinta ini. Nah, di santri zaman sekarang ini semua kita adalah orang-orang yang memakai media sosial, baik itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tips dari ayah untuk kami santri mempergunakan media sosial agar media sosial ini menjadi suatu lahan dakwah? Dan yang kedua, bagaimana sudut pandang ayah, bagaimana keterlibatan seorang santri dalam dunia politik? Sejauh apa santri bisa melangkah? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pertanyaan dari para santri. Mohon kepada ayah yang mulia untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama,
bagaimana cara bentuk supaya kiat-kiat sukses. Sebenarnya syarat yang paling utama, adalah kemauan. Punya perencanaan hidup yang jelas, punya kemauan untuk sukses. Itu yang paling utama. Kemudian jangan takut gagal. Karena menyoya kegagalan dan akan pernah sukses. Kita melihat kegagalan itu bukan kegagalan, tetapi sebagai langkah-langkah untuk menuju kesuksesan. Semakin banyak kegagalan, semakin dekat kepada kesuksesan. Orang yang hanya pernah gagal akan sukses. Kau yang pernah gagal, udah nak putus. Pernah gagal, salah mana itu gagal kita. Apa nak gagal? Apa dah putus? Apa dah ini kalau yang salah itu orang yang berbuat, yang gagal itu orang yang berbuat. Maka dua hal yang paling penting, baik untuk pribadi, kelompok, atau sosial, dua hal yang paling penting untuk sukses dan menjadi sukses bangsa-bangsa yang sudah sukses. Pertama, selalu melakukan kajian-kajian dan penelitian. Yang kedua, selalu berusaha setelah mengkaji. Research and development. Saya nyampe anak dalam kajian, hukum pasif ni. Hukum pasifnya yang kehidupan tapi pula katakan tahu dunia ni mau nabi nak dunia lain siru nabi nah hati ada tahu nabi pula katakan, tapi setiap melihat selalu mengkaji dan selalu melakukan penelitian. Kenapa ini dan bagaimana? Yang kedua, setelah kaji, lakukan kajian juga bagaimana berusaha hasil daripada kajian. Yang pribadi lagi, yang pengalaman lu lepo, yang pengalaman lu dia pun boleh bayar, dibayar. Lu nyoba dari keluarga saya. Jadi daerah-daerah menunjukkan kehidupan daerah itu supaya pertama najwa boha orang Cina sendiri lokal semangat dengan bagi diri. Yang kedua kebahagiaan ni OPB bukan yang biasa. Cuma dia yang mulutnya berdoa. So yang itu berkumpul apa je
Jadi patah itu ya patah. Defek. Mana itu? Itu Pak Uji kita. Dulu Uji kita yang memang kita lagi. Juga ada lagi juga. Jadi kita mengumpul itu. Memang kita lagi hati. Terkait ini. Jadi selalu kerja itu banyak kan kalau yang lain. Kakak lembut saya dengan bukan berikan duduk di rumah lain. Ada lubur dengan sedih. Dan dengan awal-awal tu kacang, jika itu orang ini jangan kau ini yang pilih. Kau dua yang awal dia kacang. Memang dia dengar kalau Malay kalau tu. Itu dia ada boleh. Tapi jangan pakai kalau dia boleh mengejar. Jadi dari timur pemikiran mungkin dari kefahaman dia. Yang kedua, dia nanti dia punya anak mundur, anak mundur. Dan menyuruh hati dia punya. Dia nanti bagi pemerintah dan semangat punya di dalam hidup kita. Lima PP, tetapi tidak beranjak dari hikmah kepada ilmu. Manusia itu hebat. Cuma tidak kalah dengan duduk dia cukup jaya rasa. Benar lebih benar. Jadi makhluk berhalangan itu yang membuat hati. Jadi kajian melihat situasi riset dan developmentnya dan baik pribadi lembaga untuk negara juga seperti dan hidup sumber kemajuan ini. Evaluasi sempurnakan terus menerus. Tidak bergerak salah anak hukum bisa diperbaiki. Yang paling bahaya dia bersalah itu tidak bisa diperbaiki. Dia takut salah tempat bodoh itu. Rasa hukum masalah yang kalah hukum, tetapi kegagalan adalah kesuksesan yang berikutnya. Jangan takut gagal selama kita terus berusaha dan menyempurnakan. Selanjutnya, kita sudah tetap berjalan ini dan kita kuasa silakan. Ketimbang terjebak kepada hal-hal yang tidak baik. Baik ketika apabila manis dan maaf mingkumul ba. Tetapi dia kan secara general ada yang menentu siapa yang sudah layak. Karena tergantung profesi punya orang yang tengah menjaga, tengah betul-betul dia apa. Dan banyak mata kaji, mata wajah, apakah kita ingat dia? Cuma karena dia, supaya kalian kondisi itu hanya ada salah benar untuk kondisi apabila tidak kawin muda terjebak pada hal-hal yang baik. Tetapi menyuruh pertimbangan lebih baik terserah. Imam Nawawi juga tidak pernah kawin. Pakar Nabi Turgoge tidak kawinnya Imam Nawawi. Dia berada dalam sebuah sesuatu yang lebih penting dari itu, lebih bermanfaat. Pertimbangan akibat tidak ada. Tidak rata ada pada sehat, panjang akibat yang tetap berlaku. Karena kedua dia. Selanjutnya itu masalah uronyo jamu milenial.
Tergantung kita mau isi apa. Numpuk isi. Jadi ulama yang penting nilai-nilai ilmu pengetahuan yang kita belajar, misi-misi kita yang boleh isi ada dan yang mendesak nilai dakwah isi kepada teknologi online. Ini sebenarnya tidak buku, tapi yang saya katakan dia pasukannya hanya pekerja profesional. Mungkin baiknya dia berikan masalah, tetapi dulu sebenarnya sudah terjadi yang sendiri beroleh untuk mengisi, tetapi ulama kita macam kalah cepat dengan mereka-mereka yang lain. Menyokong yang tak isi lebih baik menghindari. Maha terjebak ke dunia yang salah. Orangnya kaget, udah hanya mungkin FB, ya sekedar say hello, itu berbahaya sekali. Sekedar pertemanan. Nyatanya itu adopsi bab mukhalatah, bab uzlah. Nah, lewat double yang tak tahu. Nabak mukhalatah, nabak uzlah. Ki adopsi ilmiahnya menjadi sikap menghadapi pertemanan di dunia maya. Ini berbahaya karena sesuatu terjadi bukan dari direncanakan, tetapi dari sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Ada mereka rencana hanya sekedar berteman, tapi dari situlah akan timbul akses-akses yang banyak sekali. Maka isilah dengan dakwah. Dan mulanya apabila kekuatan arus dakwah hanya terisi dalam ukuran memadai, nyo akan diisi oleh dakwah yang lain. Nyo akan terbang. Dan generasi ulama generasi 60 tahun waktu, tapi ini generasi tinggal. Nyo tinggal macam generasi yang punya ibu di tangan. Semua tangan memiliki. Makanya tantangan paling besar kepada kita urusan komit apa. Jadi tidak melihat itu fasilitas, terserah kita mau isi apa. Isi yang salah dan racun, maka dia akan menjadi wadah baik. Ikut baik. Tapi kita isi dengan obat, ikut obat. Jangan salahkan wadah itu. Yang salahkan isinya. Maka dia mengikuti isi yang baik. Yang itu dan itu media sosial dimulai dengan di situ semuanya karena ma'ruf punya pilih yang ma'ruf, jauhi yang mungkar. Yang selanjutnya itu masalah bebas ribut politik. Harus berpolitik, tapi bukan berpraktek politik. Coba pakai pemikiran agama di dalam semua aspek kehidupan. Nah, aspek-aspek kehidupan tak pisahkan dengan persepsi agama yang ada sesat. Mudah cocok dengan keilmuan itu dilaksanakan, mudah hanya cocok enggak. Karena kita menyuhana hukum politik akan dikorbankan oleh politik. Jadi, menyobek dikorbankan dua orang. Harus tahu politik, punya pemikiran politik, supaya jangan disesatkan oleh politik-politik sesat atau uzlah pertama.
Pak, tanya bagi kat ni. Tanya diprovokasi, tanya juga ni kan. Dua kuri juga, dua kuri ni. Dua. Baik kita nyukur, baik kita dalam posisi ini, kita nyukur bereaksi di atas aksi orang lain. Lebih baik kita beraksi dan yang lain reaksi di akhir aksi dia. Itu yang tak aksi, itu yang diperintahkan oleh ilmu. Mana yang dikecoh habis ni? Yang umat Islam banyak dikecoh oleh orang lain. Dan berarti lebih oleh liburan gabung dengan nyumpul brok ni dari sikapnya budak ni lah mereka sibuk lah senang ni budak bukan kena ibu ini kalau bagaimana orang minta juga wah ini jadi kau kaki dengan tu lah cuma bagaimana menurut kadang-kadang berbeda lu ingin kita orang yang mewarisi ilmu pengetahuan dari Rasulullah. Kita punya konsep, kita seperti berjuang membuatnya. Bagaimana kita berencana? Belum awal. Lulusan-lulusan yang keluar alumni daya, mereka menjadi perancang dan perencana politik, menjadi perancang dan perencana sosial, menjadi perancang dan perencana ekonomi. Akhirnya semua aspek dari Islam semuanya. Yang mereka mana jiwa bangsa ni yang hati, yang lihat hati. Mungkin apa yang berkuat dulu. Allah di dalam menciptakan sesuatu selalu punya proses. Karena langsung berlari manusia langsung wahai. Allah bukan manusia mulai dari kehamilan dan embrion dan kemudian menjadi bayi. Mau adanya manusia yang dewasa lahir hamilkan dulu, kemudian baru lahir bayi. Bagaimana bunga meteor turun? Mungkin bukan proses, tapi kita mulai dari proses. Betul-betul mulai dari pemikiran, dialog bagaimana itu pemikiran itu embryo. Hamilkan dulu, kemudian baru lahirkan bayi-bayinya, kemudian dia akan dewasa. Yang menolak karena orang, karena orang beda. Kalau kita tidak punya rencana sendiri, kita akan direncanakan oleh iblis dan syaitan. Tahu sih? Syaitan sedang merencanakan, iblis sedang merencanakan. Syaitan ada macam, syaitan begini, syaitan begini. Ya, maka hanya anak konsep, anak program, anak perencanaan kita akan direncanakan orang. Tidak ingin bangsa ini punya perencanaan terhadap dirinya sendiri, bukan bangsa yang direncanakan. Ada apa ya? Kedua tahanan belum berkumpul kepada apa ya? Ada yang berpikir besar dulu supaya berbuat besar. Karena sebuah sikap besar, sebuah aksi besar dimulai oleh pemikiran besar dan dia dilahirkan oleh pemikiran kecil. Pesawat terbang bisa terbang lahir dari pemikir-pemikir besi mungkin terbang. Pesawat terbang tidak akan pernah jadi pesawat dari pemikiran besi mustahil terbang. Begitulah semuanya dari yang berpikir optimis dan berpikir